Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkar Hanif dan saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Aisyah Pringsewu, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis model kanvas yang saya beri nama Seblak Amik. Seperti itu. Jadi seblak amik ini cukup berbeda ya dengan warung-warung seblak seperti biasanya. Nanti apa bedanya kita langsung ke bisnis model kanvasnya. Yang pertama di sini ada key partners ya teman-teman. Key partners. Jadi key partners ini ada dua bagian teman-teman, yaitu ada strategic alliance dan juga ada by supplier relationship gitu. Untuk strategic alliance-nya, strategi yang kami ingin buat adalah kami membuat produk seblak yang lezat, higienis, murah, dan mudah didapat oleh para pecinta seblak di Indonesia seperti itu ya. Jadi dan untuk by supplier relationship-nya, kami itu bakal bekerja sama dengan siapa aja sih kayak gitu kan. Jadi di sini kami akan bekerja sama dengan warung atau toko yang menjual aneka kerupuk kering, dan kemudian juga kami akan bekerja sama dengan para pedagang pasar yang menjual aneka bumbu-bumbu dapur. Nah, itu adalah kerjasama di awal saat mungkin seblak ini baru dirintis seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa nantinya kami akan bekerja sama juga dengan produsen kerupuk dan juga bekerja sama dengan petani bumbu-bumbu dapur secara langsung seperti itu. Dan untuk kedua, ini ada key activities ya teman-teman. Key activities ini apa aja sih aktivitas yang kita lakuin kayak gitu kan. Jadi aktivitas yang kita lakuin itu diantaranya itu promosi seblak Amix, itu sudah pasti kami lakukannya, dan ini sudah pasti semua sih kami lakukan. Dan kedua tuh kami membuat seblak di warung atau di tempat seblak basah, maksudnya adalah seblak yang kami buat secara langsung seperti itu saat ada yang memesan seperti itu. Dan kemudian kami juga membuat seblak kemasan. Nantinya kami akan juga memproduksi seblak-seblak yang kami kemas seperti itu, agar pecinta seblak di Indonesia itu dapat merasakan seblak yang kami buat juga seperti itu. Kemudian kami juga memasarkan produk seblak baik di warung maupun online ya, di e-commerce seperti itu. Dan kemudian kami menjaga kualitas produk dan mendistribusikan seblak dengan baik gitu kan. Jadi perencanaan kami itu memang kami menjual online juga, termasuk di GoFood mungkinnya atau di ShopeeFood dan lain-lain, dengan produk kemasan seperti itu. Jadi para pembeli itu tinggal membuat seblaknya sendiri dengan cara cukup mudah seperti mie instan seperti itu ya. Jadi kami membuat seblak instan gitu di sini dengan rebus air panas terus masukin aja gitu bahan-bahannya. Kemudian yang ketiga adanya key resource di sini teman-teman. Key resource-nya, key resource ini kami membutuhkan tenaga kerja gitu kan atau karyawan, dan sebenarnya kami juga membutuhkan aset fisik ya seperti warung tuh, dan seperti mebel untuk para pembeli itu duduk, dan juga kami juga membutuhkan beberapa perkakas dapur kayak gitu. Saya nggak tahu sih nyebab perkakas atau apa, peralatan dapur lah pokoknya kayak gitu kan, seperti kompor, mungkin gas dan lain-lainnya gitu kan. Dan untuk modal yang kami perlukan di awal memulai bisnis ini adalah sekitar 100 juta rupiah seperti itu untuk semuanya gitu kan, termasuk untuk pemasaran seperti itu ya teman-temannya. Untuk mengatur semuanya pokoknya 100 juta itu udah cukup banyak lah gitu kan. Kemudian value proposition, apa sih yang membuat seblak kami ini berbeda seperti itu dengan seblak-seblak lainnya? Oke, di sini akan saya coba jelaskan ya. Sebelumnya saya jelasin dulu kalau seblak ini itu banyak banget peminatnya, dari kalangan yang muda sampai kalangan yang tua seperti itu. Dan masih menjadi salah satu pilihan di kalangan muda dan tua untuk melepas rasa lapar. Tuh salah satunya mereka pikirkan adalah nyeblak enak nih gitu kan, istilahnya kayak gitu teman-temannya. Dan dengan adanya banyak permintaan dari masyarakat dan melihat banyak sekali warung seblak yang terbuka gitu kan, itu menjadi suatu tantangan bagi kami untuk membuat produk seblak yang berbeda dengan produk seblak-seblak lainnya gitu. Dimana produk seblak yang lainnya itu biasanya menunya itu langsung teman-temannya, kayak misalnya nih seblak ceker gitu langsung ada, atau seblak bakso gitu kan. Dan kami ini berbeda. Nah, kami itu yang kami buat di sini ya, pembeli dapat menentukan sendiri isi seblaknya seperti itu. Nanti untuk harganya akan disesuaikan dengan jumlah atau porsi yang pembeli itu beli seperti itu, konsumen itu beli gitu ya.
teman-teman. Jadi dan kami juga di sini membuat produk kemasan gitu kan, dan dengan produk kemasan ini kami pikir ini lebih inovatif daripada pedagang sebelah kebanyakan yang cuma membuatnya di warung saja seperti itu. Ya, mungkin itu sih yang membuat kami beda dengan orang lain. Dan ya, satu lagi, dan kami juga menjualnya di marketplace, baik di Shopee maupun nanti di mungkin GoFood kayak gitu, atau ya nanti kami berencana juga membuat website sih kalau misalnya penjualan kami itu sudah banyak seperti itu, atau peminat sebelah kami sudah banyak. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita di sini masuk ke customer relationship. Customer relationship adalah hubungan kami dengan para pembeli gitu kan. Yang kami rencanakan sih di sini kami memberikan diskon sebesar 20% di setiap pembukaan franchise atau outlet gitu teman-temannya yang baru gitu. Jadi misalnya nih sebelah kami sudah banyak peminatnya dan ada investor yang mau franchise sebelah kami, nanti akan kami berikan diskon sebesar 20% di franchise-nya itu atau di outlet-nya itu selama 1 bulan gitu kan. Dan kemudian kami juga memberikan diskon 30% untuk pembeli yang ulang tahun di hari ia membeli gitu, dengan syarat dia menunjukkan kartu pengenal. Dan ini hanya berlaku di outlet ya, atau di franchise-nya, dan tidak berlaku untuk pembelian secara online atau e-commerce seperti di e-commerce gitu ya. Dan ya, mungkin itu sudah cukup bagi kami untuk menjalin hubungan kami semakin dekat dengan para konsumen. Dan kemudian sini ada yang namanya customer segment teman-teman. Jadi customer segment ini kemana sih nantinya tujuannya kami menjual seblak ini gitu kan. Jadi kami bertujuan menjual seblak ini tuh ke seluruh pecinta seblak di Indonesia seperti itu. Jadi bukan hanya di kota kami saja, tapi bisa menjamur ke seluruh Indonesia. Jadi masyarakat seluruh Indonesia yang menyukai seblak itu dapat merasakan enaknya seblak kami seperti itu ya. Karena kami juga menjualnya secara ada yang instannya, ada yang kemasan seperti itu. Jadi kami harap sih itu mempermudah para pecinta seblak untuk membeli produk-produk kami. Kemudian untuk channel ini gimana sih cara kita promosi? Itu istilahnya kayak gitu ya teman-teman ya. Di miring lagi rupanya. Oke, cara promosi. Yang pertama itu ada namanya indirect. Indirect itu kita promosinya itu nggak secara tatap muka seperti itu kan. Jadi kami itu membuat banner atau spanduk produk seblak Amix gitu kan, yang berisi penawaran untuk pembelian seblak Amix. Itu tuh aja, itu akan kami pasang di beberapa outlet, bahkan kayaknya akan kami pasang di semua outlet, dan juga beberapa banner gitu di jalan raya kalau misalnya kita harganya cocok kayak gitu kan. Dan kemudian kami menggunakan media sosial untuk mempromosikan seblak Amix gitu. Misalnya menggunakan jasa food vlogger seperti itu teman-temannya, atau influencer untuk mempromosikan seblak Amix gitu kan, secara halus dan terkonsep. Jadi mereka nggak tahu tuh kalau kita lagi promosi seblak gitu kan. Mereka taunya produk seblak ini direkomendasiin loh, bukan untuk dipromosiin gitu kan. Kalau promosi kan kayaknya terlalu tahu sih, masyarakat tahu lah gitu kan. Sekarang kalau kebanyakan influencer sekarang itu kalau promosi itu kurang terkonsep gitu. Jadi ketara banget gitu kan ininya, apa namanya, promosinya gitu. Tapi ini kami lakukan secara halus. Jadi seolah-olah nantinya produk seblak kami itu adalah produk seblak yang direkomendasikan, bukan dipromosikan seperti itu. Dan selanjutnya kami akan promosi juga secara direct. Direct itu adalah secara langsung ya, kita tatap muka dengan orangnya. Gimana biar orang tuh tahu gitu kan, ternyata produk kami itu produk yang bagus gitu. Dengan cara apa? Yang pertama kita tuh mengundang public figure ya di daerah sekitar tempat franchise atau outlet itu dibuka gitu kan. Mereka bisa makan dulu tempat kami gratis. Nanti mereka bakal bilang ke teman-temannya kalau, wih seblak itu di situ enak loh ternyata kayak gitu. Itulah namanya mulut ke mulut ya teman-temannya, promosi dari mulut ke mulut gitu kan. Dan kami juga akan membuat franchise atau outlet untuk memperluas bisnis kami gitu kan. Itu salah satu cara promosi kami secara direct gitu ya teman-teman, agar produk kami itu semakin dikenal oleh para pecinta seblak di Indonesia. Dan kemudian di sini ada namanya cost structure ya teman-temannya. Ini udah mau akhir gitu teman-teman. Jadi biaya apa saja sih yang kami harus keluarkan seperti itu. Dan jadi diantaranya itu ada biaya sewa tempat, itu udah fixed cost. Jadi kita pasti sewa, atau nanti kalau udah ada penghasilan lebih mungkin kita akan
mempunyai warung sendiri gitu kan, tidak sewa lagi. Kemudian ada namanya biaya marketing gitu kan, dan ada beban penyusutan. Karena kami sadar nggak mungkin semua yang kami punya itu bakal bertahan lama, jadi biaya penyusutan kami masukkan ke dalam fixed cost seperti itu teman-teman. Dan kemudian ada namanya variable cost, itu adalah upah tenaga kerja gitu teman-temannya. Dan ada namanya revenue stream. Jadi apa aja sih yang bisa kami jual? Jadi yang kami jual tuh ada aset sale-nya itu ada penjualan seblak Amix-nya itu sendiri, dan ada nama yang kami jual gitu teman-temannya. Jadi itu nama yang kami jual tuh akan menjadi franchise seblak Amix gitu kan. Ya, mungkin sekian pembahasan dari bisnis model Canvas yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.